Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu di video nomor 3. Ya, nggak usah pakai urutan-urutan gitu aja kali ya. Di biar tim media nanti bebas lah mau upload yang mana dulu. Ya udahlah, udah 1 2 3 udah nyusun, kita lanjutkan. Teman-teman, di video yang ketiga ini adalah kita akan membahas berkaitan dengan Ramadan, momentum mempelajari Al-Qur'an lebih dalam. Teman-teman, Allah mengunci, menggembok semua pintu-pintu setan untuk menggoda manusia. Kita tahu banyak gitu ya, alhamdulillah di bulan Ramadan ini public figure yang tidak menutup aurat menjadi menutup aurat. Acara-acara televisi semuanya bernuansakan Islami, semuanya bernuansakan bulan Ramadan. Maka kita pun yang menjalankan ibadah di bulan Ramadan menjadi lebih mudah begitu ya, tidak banyak ujian. Maka teman-teman semuanya, yuk ini jadikan oleh kita momentum untuk mempelajari Al-Quran lebih dalam. Buat teman-teman yang usianya 20-30 tahun belum bisa baca Quran, nggak masalah ya, itu sudah terjadi, itu sudah siratan takdir begitu ya, itu sudah menjadi pilihan kita lah. Sampai usia segini masih belum bisa baca Quran, paling penting kedepannya bagaimana? Apa kita tetap nggak bisa baca Quran? Yang paling penting kedepannya gimana nih? Apa kita tetap terbata-bata baca Qurannya? Yang paling penting kedepannya gimana nih? Apa kita tetap nggak akan hafalin Al-Quran? Berapa banyak lirik-lirik, syair-syair, puisi-puisi yang kita hafal, berapa banyak surat dan firman-firman Allah yang kita hafal. Ini harus jadi bahan renungan untuk kita teman-teman ya. Maka di bulan Ramadan ini yuk jadikan momentum bulan Ramadan ini kita mempelajari Al-Quran lebih dalam, karena ada 3 keistimewaan Al-Quran nggak bisa teman-teman sepelekan. Keistimewaan pertama adalah tilawah Al-Quran. Kita sudah bahas di video kedua. Kalau teman-teman biasanya punya target 1 hari 1 juz, good, bagus. Tapi supaya memotivasi teman-teman lebih kuat lagi, maka jangan lupa setiap 1 huruf adalah dibalas dengan 10 kebaikan, guys. Bayangkan Nabi SAW mengatakan, la aqulu alif lam mimun harfun walakin alifun harfun walamun harfun wa mimun harfun. Nabi SAW bersabda, aku tidak mengatakan alif lam mim itu 1 huruf, tapi alif 1 huruf, lam 1 huruf, mim 1 huruf. Maka teman-teman bisa mendapatkan 30 kebaikan dari baca alif lam mim. Itu aja udah dapat 30 kebaikan. Apalagi teman-teman baca ayat pertama surat Al-Fatihah, Bismillahirrahmanirrahim. Berapa huruf, guys? Ada 19 huruf kali 10, 190 kebaikan. Maka sayang kalau teman-teman tidak memanfaatkan momentum bulan Ramadan ini belajar lebih dalam kaitan dengan Al-Quran. Itu keistimewaan yang pertama. Keistimewaan yang kedua adalah yaitu hifdzul Quran, menghafalkan Al-Quran, memindahkan Al-Quran yang tadinya ada dalam teks, ada dalam mushaf, berpindah menjadi ke dalam hati kita. Kita hafalkan, kita ingat dengan memori kita, kemampuan kita untuk menghafal Al-Quran. Apa fungsi dari menghafalkan Al-Quran? Apa keutamaannya? Kita perlu tahu. Keutamaannya adalah siapapun yang memiliki hafalan Al-Quran, nanti derajatnya di surga akan sama dengan banyaknya hafalan Al-Quran di dunia. Kata Allah tuh, baca lagi sebagaimana kamu baca di dunia, baca lagi dan naiklah, baca lagi dan naiklah, naik terus derajat. Apalagi keistimewaan dari menghafal Al-Quran? Keistimewaannya adalah memakaikan mahkota, guys, untuk orang tua. Kita nih belum tentu bisa ngasih mobil buat orang tua, belum tentu bisa ngasih rumah buat orang tua, belum tentu bisa berangkatin haji di dunia ini, belum tentu. Tapi kalau kita punya hafalan Quran ya, punya hafalan Quran, setidaknya kita punya jaminan bahwa kita akan memberikan mahkota untuk kedua orang tua kita, bukan untuk orang lain, untuk kedua orang tua kita di akhirat nanti. Bayangkan bagaimana mereka tidak bahagia. Mahkota dipakaikan, baju terbaik dipakaikan, terlihat seperti raja dan ratu. Siapa ini? Ini siapa? Kenapa dipakaikan seperti ini? Ternyata itu adalah wasilah kita, anaknya. Dan teteh-teteh atau ibu-ibu nih ya, yang usianya 30 tahun, 40 tahun, ketahuilah kita itu tetap seorang anak yang punya ibu, punya bapak, dan mungkin orang tua. Sebagian dari orang tua kita sudah meninggal, merindukan anaknya, memberikan amal soleh yang menjadi catatan amal jariah bagi kedua orang tuanya. Kita pun meskipun sudah dewasa, bukan berarti bebas, lepas dari menghafal Quran. Hafalkan Quran, karena ada orang tua yang sedang kita perjuangkan mahkotanya, yang sedang kita perjuangkan pakaian terbaiknya di akhirat kelak.
dengan hafalan yang kita miliki. Kemudian yang ketiga adalah mentadaburi Al-Quran. Teman-teman pernah nggak dengar kalimat seperti ini? Al-Quran itu tidak akan berubah isinya, tapi Al-Quran mampu merubah pembaca. Teman-teman, sudah kita baca, sudah kita hafalkan, tentu amat disayangkan jika kita tidak sempurnakan dengan mentadaburi isi Al-Quran. Kenapa? Karena dengan mentadaburi isi Al-Quran, Allah akan gerakkan hati kita. Allah akan gerakkan ruh kita untuk berbuat dan mengamalkan apa yang kita ketahui dari kandungan-kandungan Al-Quran. Dahsyat sekali teman-teman, kandungan-kandungan Al-Quran itu. Bagaimana kita bisa menemukan peta kehidupan ini? Manakala sesuatu hal terjadi yang terasa sulit oleh banyak orang, bagi kita yang tadabur Al-Quran bisa jadi mudah. Karena kita tahu rumusnya. Rumus kehidupan itu, kisi-kisinya banyak di Al-Quran. Coba kita buka satu persatu dari Al-Quran itu, kita pelajari. Minimal baca aja artinya. Nanti saat kita dapat pelajaran, oleh Allah diberikan petunjuk, insya Allah hidup kita akan jadi lebih mudah. Maka teman-teman, jadikan momentum Ramadan ini mempelajari Al-Quran lebih dalam lagi. Supaya apa? Supaya Ramadan kali ini menjadi Ramadan yang lebih baik. Hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.